Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton. Operasi penyelundupan beras impor kembali menyingkap jaringan distribusi gelap yang bekerja dalam senyap. Di Sabang, Aceh, aparat penegak hukum bersama dengan Kementerian Pertanian mengungkap adanya 250 ton beras ilegal yang berasal dari Thailand dan disimpan di gudang PT Multazam Sabang Group atau MSG. Penemuan ini bukan sekedar soal barang tanpa dokumen saja, melainkan potret lama praktek perdagangan pangan yang berjalan di luar radar negara. Untuk itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menjadi salah satu orang pertama yang menerima laporan penindakan tersebut. Pada Minggu 23 November, Amran mengungkapkan bahwa kabar itu datang pada sekitar pukul 2 dini hari saat ia sedang terbaring sakit dan mendapat infus. Rangkaian penelusuran pun bermula dari laporan intelijen di lapangan mengenai aktivitas bongkar muat tidak biasa di area Pelabuhan Sabang. Tim kemudian mengikuti pergerakan beberapa truk kontainer yang melaju ke gudang MSG. Pemeriksaan di lokasi pun membenarkan dugaan awal. Karung-karung beras impor asal Thailand tersebut tersusun dengan rapi tanpa adanya dokumen karantina dan juga administrasi resmi. Tidak ada juga izin impor dan tidak ada petunjuk legalitas. Sumber internal yang enggan disebut identitasnya menyebut bahwa modus itu bukan pertama kali terjadi. Beras pun diduga masuk pada jam-jam lengang, memanfaatkan jalur pelabuhan yang sepi dari setiap pengawasan. Kapal pengangkut diduga menggunakan manifest yang tidak mencantumkan komoditas pangan, sebuah pola yang kerap digunakan untuk mengelabui aparat. Dalam keterangan resminya, Amran menegaskan bahwa praktek yang merugikan sektor pangan nasional itu akan ditindak sampai ke akarnya. Hingga laporan ini disusun, aparat kepolisian dan juga tim pengawas masih memeriksa dokumen-dokumen milik dari MSG serta melacak alur pengiriman mulai dari keberangkatan di Thailand hingga masuknya barang ke kawasan Sabang. Investigasi pendahuluan menduga adanya pihak-pihak yang memuluskan proses masuknya barang tanpa adanya pemeriksaan yang sangat ketat. Sementara itu, 250 ton beras sitaan kini sudah diamankan sebagai barang bukti. Pemerintah juga memastikan proses hukum berjalan dan tidak menutup kemungkinan menyeret lebih banyak nama, termasuk perantara lokal maupun importir bayangan yang beroperasi di balik layar. Hari ini atas tapi kami minta izin kepada Bapak Presiden bahwa kami kelelahan dan diimpus dari dokter setelah terima kabar bahwa ada beras masuk ilegal tanpa izin pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Kami langsung sehat, bangun cabut impus langsung sehat. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa prosedur pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berarti tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalil, berbagai teori-teori pembenaran yang jelas kalau sudah tinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh
pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Hanya dicantumkan bukti Bapak Nas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapolanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.